Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nur Hafifah, Maria Indriani Sofia Seran, Aulia Helmi Kusumasari, Amanda Pratiwi, Tessa Oktaviani Nua, Nadia Putri Ayu. Di sini kami akan menyampaikan tentang multimoda dan freight forwarding, khususnya freight forwarding lokal, yaitu PT Carakayasa. Jasa pengiriman barang merupakan suatu bentuk pelayanan publik yang menawarkan kemudahan dalam proses mengirim suatu barang dari satu kota ke kota lainnya dengan aman dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak jasa tersebut. Pengiriman barang dapat berupa dokumen, logistik, produk elektronik, dan lain-lain. Alat transportasi yang digunakan untuk mengirim barang dapat melalui jalur darat, laut, maupun udara. Multimoda dan freight forwarding dalam PT Carakayasa. PT Carakayasa adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman, penggudangan, dan retail barang milik konsumen. PT Carakayasa merupakan perusahaan third party logistik atau 3PL pada bidang transportasi barang dan dokumen. Visi dari PT Carakayasa adalah menjadi penyedia solusi total logistik berkelas dunia. Misi dari PT Carakayasa yaitu memberikan standar terbaik dalam pelayanan dan kehandalan bekerja secara profesional berdasarkan 5 nilai luhur Carakayasa. 5 nilai luhur itu adalah integritas, kerjasama, tanggung jawab, tekad mencapai kesempurnaan, dan kesuksesan pelanggan. Selanjutnya ada pelayanan dalam PT Carakayasa, yaitu yang pertama, distribusi domestik, yaitu distribusi paket, dokumen, dan barang melalui laut, udara, dan darat. Yang kedua, kurir dalam kota, yaitu pengiriman dan kurir tetap di tiap kota, truk distribusi tersendiri. Yang ketiga, pergudangan, yaitu solusi komprehensif dengan sistem terintegrasi untuk kebutuhan pergudangan atau proses penyimpanan, proses konsolidasi, dan proses administrasi, serta proses distribusi. Dan yang terakhir, perizinan khusus, yaitu solusi terpadu dalam pelayanan inbound atau import, atau izin khusus penanganan pengiriman di pelabuhan, pengaturan transportasi. Inventaris PT Carakayasa. Yang pertama ada moda PT Carakayasa. Moda yang digunakan dalam PT Carakayasa ada 3 jenis, yaitu land freight, sea freight, air freight. Untuk moda land freight yaitu truk, kontainer, kereta api. Sea freight yaitu ada kapal laut, dan air freight ada pesawat. Yang kedua ada pergudangan. Solusi komprehensif dengan sistem terintegrasi untuk kebutuhan pergudangan atau proses penyimpanan, proses konsolidasi, proses administrasi, dan distribusi. Kerjasama PT Carakayasa. PT Carakayasa melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan seperti proses pengiriman barang. Yang pertama, memberikan dokumen consignment note atau CN kepada helper. Pihak yang terlibat yaitu admin operasional. Dokumen yang dibutuhkan yaitu consignment note atau CN. Memberikan dokumen CN kepada helper untuk mengetahui dan menempatkan barang sesuai dengan layanan. Yang kedua, menempatkan barang yang dikelompokkan sesuai dengan layanan. Pihak yang terlibat yaitu helper, dokumen, consignment note atau CN. Helper mengambil barang dari unloading berdasarkan layanan barang yang dilihat dari dokumen CN dan ditempatkan sesuai dengan layanan barang yang akan dikirim. Yang ketiga, sinkronisasi consignment note atau CN dan pick up order atau PUO. Pihak yang terlibat yaitu admin operasional. Dokumen yang dibutuhkan yaitu consignment note. Setelah jumlah barang secara fisik sesuai dengan apa yang ada pada dokumen consignment note, selanjutnya melakukan sinkronisasi antara pick up order dengan consignment note. Yang keempat yaitu update status barang. Pihak yang terlibat yaitu admin operasional, kemudian akan diupdate status barang ke dalam sistem login agar bisa dilakukan proses tracking pengiriman barang tersebut. Selanjutnya, alur pengiriman barang yang kelima yaitu membuat manifest keberangkatan barang.
Untuk pihak yang terlibat masih sama, yaitu admin operasional, dan untuk dokumennya itu ada dua. Yang pertama ada consignment note dan ada manifest keberangkatan. Nah, jadi admin membuat manifest keberangkatan barang ke cabang untuk layanan reguler. Nah, beberapa data yang harus dibuat dalam manifest yang dibuat terdapat nomor kendaraan truk yang digunakan, waktu pengiriman barangnya, nomor consignment note dari barang yang diangkut dengan truk sesuai dengan dokumen manifest tersebut. Langkah selanjutnya yaitu muat barang ke dalam truk. Dan untuk pihak yang terkaitnya itu ada helper. Nah, setelah dibuatkan dokumen manifest keberangkatan barang tadi, selanjutnya muat barang ke dalam truk yang akan diberangkatkan. Selanjutnya, memberikan consignment note dan surat jalan ke driver. Untuk pihak yang terlibatnya ini ada admin operasional. Nah, untuk dokumennya ada dua, ada consignment note dan surat jalan. Langkah selanjutnya, barang dikirim ke cabang. Untuk pihak yang terlibat ada driver, dan untuk dokumennya masih sama, ada consignment note sama surat jalan. Kemudian, barang diterima oleh cabang. Dan untuk pihak yang terlibat ada admin operasional cabang. Dokumennya masih sama, consignment note sama surat jalan. Selanjutnya, bongkar barang ke gudang cabang. Pihak yang terlibat ada helper. Kemudian untuk selanjutnya, cek jumlah barang dengan consignment note. Dan pihak yang terlibat ada admin operasional cabang. Update status barang. Untuk pihak yang terlibat itu masih admin operasional cabang. Membuat manifest keberangkatan via laut. Nah, untuk pihak yang terlibat masih admin operasional cabang. Dan untuk dokumennya ada consignment note sama manifest keberangkatan. Muat barang ke dalam truk. Dan untuk pihak yang terlibat ada helper. Barang dikirim ke vendor laut. Untuk pihak yang terlibat ada driver. Vendor laut mengirim barang ke cabang. Dan untuk pihak yang terlibatnya vendor laut sendiri. Selanjutnya, barang diterima oleh cabang yang akan dilanjutkan dengan bongkar barang ke gudang cabang. Dan akan dilakukan cek jumlah barang dengan consignment note atau CN. Untuk dilakukan update status barang. Ketika barang sudah diupdate status, maka barang akan dimuat ke dalam truk untuk dilakukan delivery to customer. Dokumen yang akan digunakan untuk proses pengiriman barang. Yang pertama, pick up order. Pick up order adalah informasi pengambilan barang yang di-request oleh customer yang ingin mengirimkan barangnya. Yang kedua, consignment note. Consignment note adalah dokumen pencatatan kiriman yang diisi oleh driver pada saat pengambilan barang di customer. Setiap CN memiliki nomor resi untuk customer dapat menanyakan status kirimannya sudah sampai di mana. Yang ketiga, surat jalan. Surat jalan adalah dokumen yang dibuat pada setiap customer yang ingin mengirimkan barangnya. Surat jalan diserahkan kepada penerima barang. Surat jalan berisi tentang alamat dan pengiriman alamat. Yang keempat, delivery record. Delivery record adalah dokumen yang berisikan tentang informasi CN yang dibawa oleh satu truk pada saat barang akan dikirim. Dokumen ini dibuat oleh admin untuk mengetahui barang dan CN yang keluar dari gudang. Yang selanjutnya, di sini ada barang yang dilarang. Adapun barang yang dilarang seperti abu tubuh atau bagian-bagiannya atau bagian dari hewan langka yang telah mati atau diawetkan. Yang selanjutnya ada bahan peledak, barang-barang berbahaya dan barang yang mudah terbakar, binatang hidup dan mati. Kemudian ada fireworks atau petasan atau Yang selanjutnya ada limbah, makanan dan minuman yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan, mata uang, minuman keras dan beralkohol, dan narkotika atau psikotropika, materi pornografi, dan barang-barang lainnya yang dilarang oleh pemerintah. Kemudian ada perhiasan, logam mulia, dan batu mulia. Yang selanjutnya juga ada produk seni bernilai tinggi atau bersejarah nilai tinggi yang tidak ada duanya. Kemudian ada senjata api dan amunisi, senjata amunisi bom, bahan peledak,
dan bahan lainnya yang mudah terbakar atau membakar diri sendiri atau hal-hal lain yang bisa membahayakan keselamatan publik. Yang selanjutnya ada tanaman dan bibit tanaman. Adapun syarat-syarat umum pengiriman. Pengiriman wajib mengemas barang kirimannya secara sempurna untuk melindungi isi barang kirimannya selama pengangkutan. Pengiriman bertanggung jawab terhadap bagian luar kemasan, dan apabila kesempurnaan bagian luar tersebut merupakan persyaratan mutlak, maka pengiriman wajib memberikan kemasan tambahan atau memberikan hak kepada PT Cakarayasa untuk melakukannya. Kemudian, berat yang dipakai sebagai acuan dalam penagihan adalah berat asli atau berat dimensi yang memiliki nilai lebih besar. Yang selanjutnya, pengiriman wajib mengetahui dengan jelas dan benar mengenai isi dan nilai barang pengiriman dan cara penanganan barang kiriman yang bersifat hazard atau berisiko tinggi. Yang selanjutnya, pengiriman setuju dengan ini memberikan hak kepada PT Cakarayasa atau untan pihak yang berwajib untuk memeriksa, membuka isi barang kiriman dengan tetap menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan kiriman. Kemudian, dilarang pengiriman atau memasukkan. Yang pertama, ada jenazah atau bagian-bagiannya termasuk abu jenayah. Yang kedua, ada binatang hidup dan bagian-bagian binatang langka yang telah mati. Yang ketiga, narkotika, psikotropika, obat terlarang, dan material pornografi dan barang-barang lainnya yang dilarang pemerintah. Yang keempat, ada senjata, amunisi, bom, bahan peledak, dan bahan lainnya yang mudah menyala atau terbakar sendiri atau barang apapun yang dapat membahayakan keselamatan umum. Yang kelima, barang seni bernilai tinggi atau barang bernilai bersejarah tinggi yang tidak ada duanya. Yang selanjutnya ada syarat dan ketentuan khusus akan dilakukan terhadap kiriman berikut ini. Yang pertama, ada uang atau ekuivalennya, misalnya kredit card yang belum ditandatangani, kartu ATM beserta nomor PIN, dan equis cash dan sejenisnya. Yang kedua, ada logam mulia, intan, berlian, dan batu mulia lainnya, perhiasan, arloji yang bernilai mahal. Syarat-syarat umum pengiriman yang berikutnya. Pengirim bertanggung jawab untuk melindungi kiriman dengan asuransi yang memadai dan menanggung biaya premi yang berlaku. Dalam hal barang kiriman diasuransikan, maka penggantian atau kompensasi atau ganti rugi yang dibayarkan adalah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian polis asuransi yang berlaku. Dalam hal pengirim tidak melindungi kirimannya dengan asuransi, maka pembayaran biaya penggantian atau rekonstruksi atau pengadaan kembali atas barang kiriman yang hilang atau perbaikan atas kerusakan barang kiriman setinggi-tingginya adalah 10 kali ongkos kirim dari consignment note barang kiriman yang bermasalah atau setinggi-tingginya sebesar 100 US dollar Amerika per consignment note. Khusus untuk kiriman dokumen, nilai penggantian setinggi-tingginya adalah Rp100.000. Berikutnya, PT Carakayasa tidak akan memberikan ganti rugi kepada pengirim dalam hal yang pertama, kehilangan atau kerusakan terjadi karena bencana alam, keadaan darurat, atau hal lain di luar kemampuan manusia. Yang kedua, consequential loss atau kerugian lain yang ditimbulkan akibat terlambatnya penyerahan barang kiriman atau kerusakan barang kiriman atau kehilangan barang kiriman. Yang ketiga, akibat rusaknya barang kiriman dan atau kerugian lainnya yang timbul sebagai sifat dari barang itu sendiri. Berikutnya, PT Carakayasa tidak memberikan penggantian atau kompensasi atau ganti rugi yang disebabkan bukan karena kelalaian atau kesalahan PT Carakayasa atas yang pertama, keterlambatan penyerahan barang kiriman karena sebab apapun. Yang kedua, rusak atau cacatnya barang kiriman, baik disebabkan oleh pihak ketiga maupun oleh alat pengangkut dan atau oleh tenaga manusia. Berikutnya, bila mana tidak ada keluhan dari penerima pada saat barang kiriman diserahkan, maka barang kiriman dianggap telah diterima dengan baik dan benar. Pengelompokan wilayah pengiriman pada PT Carakayasa. Wilayah Timur, cabangnya Pontianak, Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan Denpasar. Wilayah Barat, Medan, Padang, Pekanbaru, Batam, Jambi, Palembang, dan Lampung. Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi.
Jawa, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Solo, Malang, dan Surabaya. Pengertian 3PL atau Third Party Logistik adalah sebuah perusahaan yang menyediakan jasa outsourcing layanan logistik kepada perusahaan atau individu untuk melakukan suatu atau lebih sebuah fungsi yang berada di dalam supply chain management. 3PL atau yang disebut Third Party Logistik memberikan solusi mengatur segala kebutuhan tracking dan gudang secara end-to-end. Adapun yang termasuk dalam 3PL antara lain freight forwarder, perusahaan kurir, onan logistik seperti www.cargo.co.id, standar 3PL provider. Mereka akan melakukan pengaturan kegiatan logistik seperti loading atau unloading barang, pergudangan, distribusi barang, pengurusan dokumen dan surat jalan, pengaturan moda transportasi. Jenis pelayanan 3PL. Yang pertama ada Service Developer, yaitu jenis penyedia 3PL yang menawarkan penggunaan layanan mereka dengan layanan yang lebih kompleks, seperti tracking service, cross-docking, special cash delivery, atau menyediakan escort untuk keamanan barang. 3PL dengan layanan tersebut biasanya sudah mempunyai sistem IT yang solid dan fokus pada skala ekonomi dan ruang lingkup yang lebih besar daripada standar 3PL provider. Yang kedua, The Customer Adapter, yaitu jenis penyedia 3PL yang biasanya mengerjakan servis-servisnya berdasarkan permintaan si pengguna 3PL dan pada dasarnya mereka akan mengambil ahli kontrol sebagai kegiatan logistik perusahaan yang menggunakan jasanya. Penyedia 3PL ini meningkatkan kinerja logistik secara dramatis tetapi tidak mengembangkan layanan baru. Jumlah penggunaan layanan untuk jenis penyedia 3PL ini biasanya cukup kecil. Dan yang terakhir ada The Customer Developer, yaitu tingkat tertinggi yang penyediaan 3PL. Yang biasanya menyediakan 3PL ini akan terintegrasi dengan si pengguna jasa 3PL dan mengambil alih seluruh fungsi logistik mereka. Penyedia ini akan memiliki beberapa pengguna dan akan melakukan fungsi-fungsi logistik yang terinci bagi pengguna layanan. Dalam kontraknya, 3PL akan memegang satu kontrak dengan pelanggannya. Lalu, jasa ini akan sourcing kontrak kepada vendor-vendor yang ada di dalam network mereka. Kesimpulannya, perusahaan freight forwarding PT Carakayasa merupakan perusahaan yang memuat barang atau ekspedisi yang menyalurkan pengiriman barang melalui bidang pengiriman distribusi paket, dokumen dan barang melalui udara, laut dan darat yang telah mempunyai beberapa cabang di Indonesia. PT Carakayasa mempunyai layanan yang tersedia di antaranya seperti surface cargo, pengiriman via darat dan laut. Untuk pengiriman keluar pulau atau reguler, pengiriman dilakukan melalui via udara tetapi menunggu antrean atau ekspres ekonomi, dan pengiriman yang diprioritaskan atau ekspres premium. Serta moda yang digunakan dalam PT Carakayasa ini ada 3 jenis, yaitu land freight, sea freight, dan air freight. Untuk moda land freight yaitu truk, kontainer, kereta api. Dalam proses pengiriman barang PT Carakayasa memberikan pilihan kepada pengirim untuk memilih layanan yang akan dipilih untuk proses penanganan pengiriman barang. Sekian dan terima kasih.